Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen kedua ini Bu, langsung saja kita buka pertanyaan bagi Ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Langsung saja untuk pertama kita mohon kepada BKMT Jelutung untuk pertanyaan kota. Silakan Ibu yang dari Jelutung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari BKMT Kecamatan Jelutung. Ibu Yani. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Silakan Ibu. Ini ada teman bilang katanya kalau anak laki-laki yang umur 5 tahun sampai 8 tahun itu ke atas kan, kalau kita ini megang kita lagi sholat katanya batal sholat kita, tapi uduknya tidak batal katanya. Jadi saya bilang kalau anak kandung setahu saya, tapi tidak tahu kalau yang ini ya. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz. Bersentuhan dengan anak kandung. Yang laki-laki katanya kalau kita lagi sholat. Oh, yang laki-laki sholatnya batal. Uduknya tidak batal gitu ya? Uduknya tidak batal katanya. Kasih jelaskan kan? Ibu. Nah, ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sini lewat semua ya. Oke, dari silakan Bu pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamidah dari dari BKMT Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Pak Ustadz. Silakan Ibu. Ini ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Yang pertama ada seorang ibu. Ibu itu enggak punya anak Pak, tapi punya suami. Iya punya suami. Cuma Pak, karena kita nih dekat gitu Pak, karena kita dekat, kenal dekat gitu Pak ya. Jadi sering ngirim Pak, dia sudah meninggal, jadi kita sering ngirim doa. Jadi ada ulama, sebagian ulama mengatakan itu doanya tuh tidak sampai gitu Pak. Karena dia tidak. Karena kita bukan anaknya gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi karena kita teman gitu Pak, mendoakan. Jadi katanya tuh ada ulama mengatakan tuh tidak sampai. Oh, iya. Sudah tuh yang kedua Pak. Oh, nambu ya? Iya nambu. Iya. Biasul. Iya. Yang kedua nih Pak, apa hukumnya kalau kita nih kan tahun baru nih Pak ya? Iya. Jadi ikut-ikutan gitu Pak. Iya. Ikut tompet, beladas. Ikut beladas Pak, kata Hairul tuh. Jadi bakar-bakaran tuh apa? Bakar hukumnya? rumah ya. Ayo bakar. Rame terus bakar rumah. Apa hukumnya gitu ya? Ya apa hukumnya. Ya. Cuma sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Telanepura, ya silakan Ibu. Silakan Ibu dari Telanai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya hebat Assalamualaikum tahun barunya bakar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Nurmalis dari BKMT Kecamatan Telanepura. Iya. Ustadz, sesuai dengan tema kita tadi tentang bersyukur, ada hal mungkin yang saya akan pertanyakan tentang bersyukur ini. Kembali kepada diri saya sendiri, terlalu banyak nikmat yang saya terima, tetap saya bersyukur. Amin. Yang menjadi permasalahan bagi saya Ustadz, syukur ini berapa fasenya Ustadz bagiannya? Modelnya Bapak bagiannya. Sebabnya gini Ustadz, sebagai example, sebagai contoh, ada mereka yang diberikan nikmat. Kalau menurut saya nikmat itu
sudah besar daripada saya, tapi rasa bersyukurnya tidak ada. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, syukur yang bagaimana yang membuat ketenangan bagi kita, dan yang benar-benar itu orang yang mendapatkan faedahnya itu bagaimana dia bisa merealisasikan rasa syukurnya tadi. Ya. Mungkin hanya itu, Ustadz. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Ustadz. Ya, kita jawab. Ibu Yani dari Jelutung. Ustadz, anak kandung yang laki-laki. Kalau sholat nyentuh kita batal, kalau wudhu nyodak batal. Iya, megang apa tuh Bu? Tangan ya. Ayo lah. Iya betul. Betul. Kalau megang yang wajib dia jadi batal. Iya. Tapi kalau yang megang cuman menyentuh tubuh ibu, anak laki-laki tidak menjadi sesuatu yang membatalkan. Karena anak laki-laki itu adalah muhrim kita, anak laki-laki itu adalah anak kita. Ya, sudah wudhu, kita rindu dengan dia, pengen cium, tidak ada batal. Ya, cuman lagi sholat, kita nyium anak kita batal. Iya. Iya. Ya, sama juga lagi sholat, kita nyentuh anak kita sengaja batal. Allahu Akbar, abang, itu batal sholat Iya. Ya, jadi kalau tersentuh tidak batal. Tersentuh itu artinya kita lagi semayang, dia lagi main-main ya. Kita lagi sholat, dia lagi main-main, atau mungkin lagi jalan-jalan, apalagi anak kita masih kecil kan gitu. Tahu-taunya tersentuh badan kita tidak membatalkan, karena itu tidak kategori batal wudhu. Batal sholat pasti awalnya karena batal wudhu. Ibu ya, batal sholat karena awalnya batal wudhu. Misalnya orang dikategorikan batal sholatnya karena dia buang angin. Lah bukan karena sholatnya yang batal, wudhunya juga batal karena sucinya tidak kena, karena dia buang angin. Nah begitu. Kalau masuk angin tidak masalah ibu. Kalau masuk angin tidak membatalkan wudhu. Paling gitu Pak. Jadi ibu yang dirahmati Allah, memang betul kata ulama bahwa sambil sholat nyentuh anak hukumnya batal. Betul, hukumnya bukan batal karena sholatnya itu, masa pakai bergerak nak nyentuh anak gatalnya kan gila, sudah sholat baru nak nyium. Ya kan begitu. Jadi maksud di situ adalah tidak sah kalau tersentuh. Kalau menyentuh anak dalam keadaan sholat, menyentuh ini sengaja nian, memang nak dipegang lah, nak di inilah, belai-belai kepalanya lah, matan kagilah setelah semayang baru begawe itu. Kalaupun rindu dengan anak. Jadi ibu tidak membatalkan sesungguhnya ibu ya. Tetap sah, tetap boleh, dan tidak membatalkan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab, karena dia adalah anak kita, muhrim kita, yang dia juga adalah bagian dari hidup kita, insya Allah. Kemudian kalau anak angkat Ustadz? Kalau anak angkat, inilah ulama yang berbeda pendapat. Ya, anak angkat yang telah kita bina dari kecil dan dia termasuk menjadi satu susuan dengan anak kita, maka dia kategorinya adalah anak kita. Ya, karena dalam Islam itu tabani kemudian mengambil hak perwalian khusus dalam Islam itu tidak ada. Tabani itu atau pengambilan atau pengangkatan anak hanya punya hak untuk memberikan pendidikan, kehidupan dan kebaikan. Sementara nasab tidak bisa ibu. Menurut hukum Islam yang nasab itu artinya ketika misalnya dia ini anak angkat kita, kenapa? Karena ibunya tidak telap lagi untuk mendidik atau memberikan biaya kepadanya karena ibunya miskin. Akhirnya ibunya bilang, Pak, saya kok tidak bisa menghidupkan anak saya kasihlah anak saya ke bapak kan gitu. Atau mungkin ada seorang perempuan yang punya adik laki-laki, perempuan, maaf ya, misalnya punya adik laki atau perempuan, dia tidak sanggup karena ayah bundanya sudah meninggal, diserahkan ke seorang laki-laki. Nah sementara seorang laki-laki ini karena melihat anak itu dewean juga susah hidup, dia nak nikah dengan kakaknya. Itu hukumnya boleh ibu, karena kenapa? Anak ini bukan anak kandungnya. Ya, namanya dia nitip adiknya ke seorang laki-laki tadi, daripada dia nitip mungkin susah, maka dia nikah dengan kakaknya. Tidak berpengaruh walaupun itu anak angkat. Kalau anak kandung tidak boleh. Ya, ibu ya, itu jadi anak angkat itu dalam status hukum menurut ulama secara nasab tidak bisa, tapi secara pendidikan ya, misalnya kita ambil dia kemudian kita bina dari kecil, kita kasih pendidikan dari kecil ya, tidak serta-merta langsung ketika menikah nanti kita pula yang menikahkan dia, tidak bisa, karena status hukumnya harus orang tua kan kandung. Ustadz, dia memang bukan anak saya tapi anak abang saya. Waktu sama anak dewek tuh kalau anak abang
Anak abang, anak adik itu sama dengan anak dewe. Cuman barangkali beda dengan yang ngambil anak yang tidak ketahuan identitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Ibu Hamidah dari Rawasari. Ustadz, dak punya anak. Jadi dak do yang mendoakan, katakan yang mendoakan itu adalah anak yang soleh, mendoakan kedua. Nyampe poda. Nah, kini itu dak do, anaknya dak do, cuman dia punya kakak beradik banyak. Adolah dia ponaan-ponaan, cucu-cucu mendoakan dia macam mana Pak Ustadz? Kata ulama, ado bilang dak do sampai doanya. Siapa ngatur dak do sampai? Ya, siapapun berdoa dan mendoakan untuk siapa akan diterima oleh Allah. Ya, nggak ada orang bilang model itu. Ya, ngapui kamu baca doa untuk orang tua pakai baju yasin udah sampai dak. Akhirnya ada kawan bilang, oke lah kalau tidak sampai kalau begitu, ayah kau masih hidup, belum meninggal. Oke lah kami berdoa, ya Allah siksalah bapak beliau ini ya Allah. Semoga masuk neraka. Enak bekau kau. Nah katanya tadi tidak sampai. Ngapa marah? Ah kan gitu. Marah dia didoakan bapaknya masuk neraka. Marah dia didoakan bapaknya dapat azab. Kenapa? Ya berarti kan sadar dia kalau doanya sampai. Itu. Ya, maka dari itu insya Allah apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta kepada Allah, selama itu adalah sesuatu yang baik yang kita berikan pada orang lain, Allah pasti akan kabulkan. Rasul mempunyai sifat, ya dalam Al-Quran itu dikatakan wastaghfir lahum, kalau perlu buat ampunan untuk mereka. Jadi Nabi saja setiap umatnya dia minta selalu kepada Allah, mohon diampuni dosa-dosa mereka. Apalagi kita, ibu ya, makanya ibu ya. Misalnya Arul, kalau dipanggil Allah misalnya, ibu mendoakan juga sampai doanya insya Allah ibu ya. Sekarang ibu doakan. Sampai ibu. Ya yang jelas, makanya kadang kita ada doa umum itu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kan tidak bersebut namanya bu. Pokoknya selama dia beriman macam Arul, insya Allah dapat diampunan dosa dari doa kita. Selama dia Islam, dapat pula dia ampunan dosa dari Allah. Karena kenapa? Umum. Masa kalau macam itu tidak ada sampai doanya, buat apa kita berdoa? Padahal Allah berfirman, ud'auni astajib lakum, berdoalah pasti aku akan kabulkan insya Allah. Bisalah ya, sampailah insya Allah itu, mudah-mudahan insya Allah. Kemudian hukum merayakan tahun baru Masehi masa mana Pak Ustadz? Makanya kata orang ya, semua itu tergantung pada niat. Semua itu tergantung pada niat. Kalau berlebihan dan mengikuti sesuatu tanpa ilmu itu yang dosa. Itu yang dosa. Ya, mengucapkan sesuatu pada orang lain tanpa ilmu itu yang dosa. Karena kenapa? Kita harus tahu ilmunya dulu. Ngapa kita ikuti acara ini? Apa niat acaranya? Oh ternyata kita mengikuti untuk ya memeriahkan, menyenangkan. Ternyata ada sejarah mengatakan bahwa ketika merayakan khusus ini sebagai perubahan yang sesuatu, maka akan masuk dalam kategori agama itu. Seperti mana sabda Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum maka dia akan masuk terjerumus di dalam kaum itu. Maka kita memperingati, bukan merayakan, bukan memperingati, tapi merayakan perubahan tahun, karena memang 2016 itu kalender nasional kita. Ya. Kalender nasional kita bu, makanya tanggal 1 kok libur. Kan gitu, karena kalender nasional kita kok bergajinya tanggal 1 Januari, bukan tanggal 1 Muharram. Ada yang bergaji tanggal 1 Muharram. Saya kerja di IAIN itu jam 7 lah, Institut Agama Islam Negeri, gajiannya bukan bulan Arab. Bulan nasional, nek do bulan Arab. Wah alhamdulillah bulan ini bulan tanggal 1 Rabiul Awal dapat gaji gitu. Dah 1 Juni, 1 Juli. Nah itu Rafaelnya kage insya Allah bulan Juli. Kalau PNS biasanya begitu. Rafael gitu. Tidak bulan lain pak. Tidak ada. Woi Rafaelnya kage bulan Ramadan. Alhamdulillah tidak ada. Kalaupun ada puasa Ramadan. Orang menentukannya adalah dengan bulan itu. Makanya kita tidak memperingati perubahan tahunnya untuk persembahan seperti yang dilakukan oleh agama lain. Kalau agama lain ibu, setiap tahun baru itu mereka malam ada acara khusus. Ya ada acara khusus, berdoa-doa segala macam. Intinya perubahan tahun itu mereka berikan dan wujudkan kepada Dewa Janus. Nah, kan gitu kira-kira. Kemudian juga mereka wujudkan kebaikan kepada orang-orang. Tujuannya adalah untuk mereka berikan kepada orang lain, kepada Tuhan mereka. Sedangkan kita dalam Islam tidak ada itu, tidak ada. Cuman kita perubahan karena ini adalah perubahan tahun. Ya, kita mempunyai perubahan tersendiri. Di kantor kita pun kasnya pernah ada ibu melihat kita tutup kas tahun 1437 Hijriah. Ada pernah bu? Tidak ada. Tengoklah berita-berita di Jambi TV itu. Ya, rekanan masih bekerja padahal sudah tutup tahun 2015 itu kan dia bukan 1437. Kalau mau negara kita rubah tanggalnya. Begitu kalau mau, biar kita memang meriah untuk memperingati tahun baru Islam.
Jadi karena perubahan tahunnya itu ada pada Masehi, kita tidak mengingat perubahan itu untuk mengikuti gaya mereka, tapi itu adalah tahun perubahan dalam kalender kita, insya Allah. Iya, Cem tu ibu ya, maka tergantung niat. Ya. Tergantung niat, maka jangan sampai kita niatnya nak ngikut-ngikut, apalagi na'udzubillah berlebihan bu. Malam tadi ya, astagfirullahalazim, ya Allah. Dio di Ya, atas saya balik jam 2 bu, jam 1 lewat saya balik. Seingat saya, alah soalnya kalau saya balik Cekama jam 10 tuh lah sepi jalan. Ini jam 2, Macet. oh la ilaha illallah. Macet. Segala tempat masih rame. Kafe-kafe masih rame. Dan banyak yang datang itu, yang pergi itu ya orang-orang miskin. Bajunya udah cukup kalau. Iya. Banyak orang miskin. Ada yang robek-robek bajunya, Ada yang dia punya rok tuh setengah bu, karena memang tidak telah beli kain. Setengah tiko baju, setengah siko. Iyo, baju ketat, lah lama baju tuh tidak ada muat lagi dengan dia. Lah puluhan tahun pakai baju tuh. Iyo, dia pakai lagi malam tuh dak napasnya susah, kesian memang malam tuh. Ya banyak orang miskin yang berkeliaran. Ya begitu aku, insya Allah. Iya, berarti merayakan tuh jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ustaz, ya. Artinya tergantung pada niat. Sama dengan ketika Rasul tuh boleh menyuruh kita untuk berbohong demi mendamaikan orang lain. Tapi namanya bukan bohong-bohong sesungguhnya. Artinya aku dengan misalnya Karim misalnya ribut, bertengkar, maka mungkin datanglah Ustaz Hasbullah mendamaikan. Soalnya Karim tuh senang dengan kau, mungkin. Jadi kita mendamaikan. Padahal tidak ngomong, akhirnya berdua itu damai. Boleh. Begitu juga dengan hari ini. Kalau kita mungkin tahu asasnya, tahu sebabnya, maka kita melakukan bukan karena itu, tapi mungkin bertepatan kita hanya ingat keadaan itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu tadi jawaban dari Ustadz. Nanti yang selanjutnya ditahan dulu Ustadz ya. Kita tahan dulu. Tahan dulu. Minta tahan dulu Bu ya. Nanti selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal A'yana, ishtaqna lik. Wal hawa nadana ya Thaibah ya Thaibah ya dawal a'yana ishtaqna lik wal hawana dana wal hawana dana